Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Kami beroleh kesempatan untuk hidup hari ini. Terima kasih untuk kemurahan-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami akan menjalani sepanjang hari ini dalam berbagai aktivitas kami. Sebelum kami melangkah lebih jauh, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari Roma pasal 11 ayat 29 sampai 31. Kita merenungkan firman Tuhan dengan judul Hanya Kasih Karunia. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga beroleh kemurahan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang mengira bahwa hidup mereka ditopang oleh kekuatan dan kemampuan yang mereka miliki. Banyak orang mengira bahwa hidup mereka dijaga oleh prestasi yang mereka telah capai. Tetapi kita tahu bahwa hanya oleh karena kasih karunia Tuhanlah kita bisa hidup sampai hari ini. Bahkan nafas yang kita hirup setiap hari adalah pemberian oleh kemurahan Tuhan. Yakobus 4 ayat 14 berkata bahwa tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Hidup kita hanya bersandar pada kemurahan Tuhan. Sama halnya ketika kita berbicara mengenai keselamatan, bahwa kita dibenarkan bukan oleh kelayakan dan kebaikan kita, tetapi oleh kemurahan Tuhan. Paulus berkata dalam perikop yang kita baca hari ini, dalam ayat 30-31, sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga beroleh kemurahan. Di dalam ayat ini tertulis bahwa kita semua tidak taat kepada Allah, dan kita beroleh keselamatan hanya karena kemurahan Allah. Tuhan memberikan kemurahannya agar kita umatnya boleh menyaksikan kemurahan Tuhan kepada orang-orang lain yang belum mengenal Dia. Injil yang kita terima oleh kemurahan Tuhan adalah Injil yang harus kita saksikan kepada mereka yang belum mengenal Allah, agar ternyatalah segala kekayaan, hikmat, pengetahuan, dan kemurahan Allah melalui hidup kita. Perikop ini juga menyangkut pengharapan kita. Andaikan ketaatan adalah solusi terhadap keberdosaan manusia, pilihan Allah hanya merupakan langkah awal yang hasilnya tetap ada dalam tangan manusia yang pasti akan gagal. Tetapi karena keselamatan tergantung pada pilihan Allah yang diterapkan melalui kemurahannya dalam Kristus, maka kita tidak perlu digoyahkan oleh kegagalan-kegagalan kita ataupun orang-orang lain. Marilah kita sebagai warga kerajaan memiliki standar hidup serupa dengan Allah, sehingga kasih karunia yang dilimpahkannya bagi kita tidak menjadi sia-sia. Dengan penuh keyakinan kita bisa bersaksi, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi hidup kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Kalau diperhitungkan dari kehidupan kami, cara kami bertingkah laku, banyak hal yang tidak menyukakan hati Tuhan, tetapi di situ nyata kasih karunia Tuhan. Lewat kasih karunia-Mu lah yang memberikan kami kelepasan dan keselamatan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.